Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ustadz dalam mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman, selalu jaga iman dan imunnya dengan cara beribadah kepada Allah, baik itu ibadah wajib dan ibadah sunnah, serta memakan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Untuk materi pertama kita pada hari ini adalah makna bela negara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna dari bela negara. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami perundang-undangan yang mengatur bela negara. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian negara, bangsa, dan tanah air. Oke teman-teman, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah. Contohnya Indonesia. Kemudian bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang sejarah, pengalaman, perjuangan untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Kemudian, tanah air adalah tempat seseorang dilahirkan, hidup, dan akhirnya meninggal dunia. Oke, kita masuk ke fungsi dan tujuan negara. Kita lihat yang pertama, fungsi dari sebuah negara. Satu, fungsi negara adalah fungsi keamanan dan ketertiban. Negara senantiasa berupaya menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi kekacauan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warganya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pertahanan. Negara berupaya mempertahankan keutuhan wilayahnya. Dan yang keempat adalah fungsi keadilan. Negara berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Kemudian tujuan dari sebuah negara adalah di LKPD Antum itu ada dua, ada tujuan negara secara umum dan tujuan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Sesuai dengan pembukaan undang-undang ada 4 tujuan dari negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan negara Indonesia yang keempat adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke teman-teman, kita masuk ke unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Jadi negara itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama, rakyat. Jadi dalam sebuah negara harus ada rakyat. Rakyat adalah sebuah orang yang ada di wilayah suatu negara. Rakyat meliputi pendudukan dan bukan penduduk. Dan kemudian penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Kemudian unsur yang kedua adalah wilayah. Wilayah negara merupakan tempat tinggal rakyat. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Kemudian unsur yang ketiga yaitu pemerintahan yang sah dan berdaulat. Dan unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini ada dua. Yang pertama pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif. Kemudian pengakuan secara de jure yaitu pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Oke, kita lanjutkan materi kita yaitu pengertian cinta tanah air dan bela negara. Kedua kata ini sering antum jumpai dan sering antum sebut, cinta tanah air dan bela negara. Apa arti dari cinta tanah air dan bela negara? Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati warga negara untuk melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman. Jadi cinta itu adalah perasaan yang timbul dalam hati ya teman-teman. Kemudian apa itu arti dari bela negara? Bela negara adalah suatu sikap
Beda dengan cinta tadi. Kalau cinta tadi perasaan, kalau bela negara itu suatu sikap dan perilaku. Jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke teman-teman, kemudian apa pentingnya bela negara? Yang pertama, pentingnya bela negara adalah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian negara akan melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Dan yang ketiga, negara akan memenuhi hak-hak warga negaranya. Dan yang keempat, merupakan wujud kewajiban dasar manusia. Oke teman-teman, materi berikutnya yaitu perundang-undangan yang mengatur bela negara. Bisa antum lihat di LKPD antum halaman 147. Di sini undang-undang yang mengatur yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kemudian undang-undang yang ketiga yaitu Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kemudian untuk tugas antum, di sana silakan antum buka LKPD antum halaman 148. Silakan antum jawab 5 pertanyaan yang telah Ustadz sediakan. Kalau antum kurang paham dengan materi atau dengan pertanyaan, silakan antum japri Ustadz. Demikian ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ragu tentang materi atau tentang melaksanakan tugasnya, silakan antum japri Ustadz langsung. Demikian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.